tangan gitu, langsung. Kalau dia tidak, dimusyawarahkan dulu secara adat. Kalau tak selesai, baru dikembalikan ke agama. Baik, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Zain, istri satu, istri saya orang Bugis Pak, Becek Tang namanya. Becek itu kalau orang Melayu Yang atau Dayang atau Dare, nah itu. Kemudian Tang itu arti dia tahan. Jadi dia anak satu-satunya gitu. Alhamdulillah semalam saya ngantar ke bandara, dia berangkat umrah yang mulia serta adik-beradiknya. Jadi saya bujang lah di sekarang. Baik, saya sebelum itu juga ingin menyampaikan bahwa saya selain pengurus LAM juga sebagai ASN, pegawai negeri. Saya bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku Kabid Kebudayaan. Alhamdulillah masih bertahan sekitar 1,5 tahun lagi lah. 1,5 lagi pensiun Pak. Pensiun. Insya Allah nanti 2025 Agustus pertengahan pensiun dari ASN. Baik, di pemerintah dan di adat istiadat ini juga cun gitu, artinya ada saling kebersamaan untuk memajukan kebudayaan ini. Di dalam 10 program pokok-pokok pikiran kemajuan kebudayaan daerah, itu ada 10 item yang harus kita laksanakan dari sisi pemerintahan. Jadi saya sebutkanlah satu-satu ya Pak. Ya, datuk-datuk semua. Yang pertama, tradisi lisan. Tradisi lisan itu seperti pantun, seperti syair. Nah, itu harus kita lestarikan. Kemudian manuskrip yang keduanya. Manuskrip itu adalah catatan-catatan lama atau surat menyurat lama atau cerita-cerita yang bertuliskan dengan huruf Jawi atau huruf Arab Melayu. Kemudian adat istiadat. Nah, itu juga harus kita lestarikan dalam amanah BPKD ini. Permainan rakyat. Kemudian olahraga tradisional. Apa beda permainan rakyat dengan olahraga tradisional? Olahraga tradisional ini kalau dia prestasi itu sudah menjadi olahraga, permainan yang sudah menjadi olahraga. Contoh, di Melayu ini ada 2 permainan yang sudah dijadikan olahraga. Yang pertama gasing, yang kedua adalah takraw, atau kalau bahasa orang dulu sepak raga. Ya, itu mainan sepak raga tradisional dengan sepak raga yang prestasi beda. Kalau olahraga tradisional itu dia bikin lingkaran, orang ini tendang 2 kali opor, tangkap orang itu, tendang, opor lagi, siapa yang jatuh keluar. Nah, gitu. Kemudian olahraga tradisional tadi ya sudah. Kemudian yang seni banyak sekali cabangnya ya, seni lukis, seni ungkir, seni tekat dan lain sebagainya. Kemudian bahasa, bahasa ini juga harus dikembangkan. Kemudian ritus itu adalah upacara tradisional, seperti mandi safar, tepuk tawar kita hari ini, kemudian menempah bidan, nujuh bulan, apalagi khitan atau besunat, ya, atau menurun perahu atau menegakkan rumah misalnya, itu termasuk ritus. Pengetahuan tradisional ini selalu berkaitan dengan perubatan. Obat-obat, ramuan-ramuan kayu ini, campur kayu ini. Jadi yang saya ingat cuma satu aja, obat priok. Kalau orang melahirkan itu ada obat priok, saya ingat dulu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah teknologi tradisional. Ini juga harus kita pelajari. Teknologi tradisional itu, contohnya kalau orang dulu membuat jongkong, tahu jongkong Pak? Jongkong itu kayu sebatang, ditarah, dibentuk sampan kecil ya, itu jongkong namanya. Jong dengan jongkong lain pula. Ya, jongkong itu bisa naik 2 orang lah paling tidak. Biasanya dari kayu bulai. Itu menepuknya itu pakai patil. Itulah tradisionalnya. Teknologinya pakai patil. Patil itu macam cangkul Pak, tapi dia tajam. Jadi dia
membuat lambung jongkong itu tadi ya. Mungkin itu sepintas untuk PPKD. Kita langsung aja ke tadi kan masukkan di PPKD ini tadi ya, itu ritus yang kegiatan kita hari ini. Ya. Tadi saya cakap termin pertama kita adalah tentang peralatan-peralatannya, Pak. Jadi peralatan yang pertama ini tidaklah seharusnya seperti ini. Ini sudah bagus lah, kita beli agak mahal memang nih. Jadi tak mampu juga kadang-kadang kita beli. Karena kami ini bekerja sebagai ma'andam, istri saya itu ma'andam. Jadi benda-benda ini haruslah ada gitu kan. Takkanlah pula ma'andam tak ada gitu kan, tak sedap pula. Jadi inilah. Kalau dalam bahasa kita ini, tempat-tempat ini yang ada 4 biji ini yang bentuk macam apa namanya? Macam gelas atau cangkir gitu ya. Ini biasa disebut dengan cembul. Cembul. Nah, ini ada yang di atas ini. Ini namanya embat-embat nih. Bukan ngembat orang. Embat-embat di dalamnya ada, ini kan bisa dibuka nih. Ini biasanya kalau orang umrah banyak tuh di kedai-kedai jual ini. Dari India ya. Ini namanya embat-embat. Ini tempat air wangi. Minyak wangi atau apa dicampur dengan apa lagi itu banyak. Nah, jadi diisi dalam ini, lalu kita tutup dengan ini. Ini namanya embat, Pak, kalau bahasa orang dulu. Nah, jadi kenapa disebut dengan embat? Karena kalau ketika merenjis orang itu diembat-embat kayak gini. Nah, gitu itu namanya embat-embat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada saya bawa ini satu, saya biasanya begitu, pembawa pot. Jadi daun-daun yang kita gunakan untuk membuat tepuknya tuh, penepuknya tuh, ada beberapa jenis daun, minimal ada 3, minimal. Kalau daun ini sudah biasa banyak, sering kita temukan di pinggir jalan, orang nanam-nanam, bikin taman dan lain sebagainya. Nah, yang ini tahu Bu ya, sering juga ibu-ibu nanam di dalam pot. Ini. Ada satu lagi daun. Nanti kita sama-sama menamakan daun ini ya. Nah, ini tadi pagi baru saya petik, tak pergi ke sini tadi. Nah, ada daun ini. Biar aja dia yang mulia menebak-nebak gitu kan. Tak apa-apa. Nah, ya. Jadi ini membangkitkan emosi orang gitu kan. Jadi ada berapa daun Bu? Minimal Bu ya, paling sedikit. Dia boleh lagi ditambah dengan daun ganda rusa, daun sedingin atau daun setempal orang nyebut, boleh aja ditambah itu. Dan daun-daun ini punya makna khusus, punya makna tertentu. Ya, kita mulai menamakan daun ini dulu, yang 3 tadi ya. Yang merah ini ada yang tahu Pak? Datuk-datuk dan datin-datin, ada yang tahu tak namanya nih? Jejuang. Saya minta angkat tangan lah kalau tahu. Nah, kalau disuruh angkat tangan dia diam. Kalau disuruh sebut dia ngomong. Siapa yang berani asli? Maaf toh. Daun jejuang. Oke. Nama toh. Nama daun itu kan? Nama toh juga. Oh. Nama saya Ilyas. Kalau di kampung saya orang manggil daun itu daun jejuang. Kampung Bapak di mana? Tanjung Batu. Oh, Tanjung Batu. Siapa yang sepakat ini namanya daun juang-juang? Yang sepakat? Jadi ada 3 orang, ada 2 orang yang sepakat. Ya, memang ini namanya daun juang-juang. Ya, juang-juang itu ya berjuang lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada yang di dalam pot yang saya bawa ini. Daunnya seperti love gitu. Oke, ya, seperti ini. Ini ada yang tahu namanya? Daun love. Tak apa-apa.
salah bukan kita ujian gitu ya. Tak apa-apa. Ada lagi yang berani lagi yang menyebutkan. Terserahlah. Hah? Daun keladi. Ada yang lain? Bunga mutiara. Ada yang lain lagi? Hah? Apa? Jenenge apa, Pak? Ganyong. Ah. Ya, kita simpan dulu ganyong tuh, Pak. Ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Mungkin terlalu jauh ya. Dia daun ini bawahnya tuh seperti bawang di dalamnya tuh. Nah, jadi di keluarga bawang-bawangan gitu ya. Kira-kira apalah nama dia tuh? Sebentar, kita biasanya ibu-ibu yang paham nih. Dia ada yang menjengah-jengah tadi, saya bawakanlah ke situ. Coba ini Bu. Tengoklah Bu, bawa keliling-keliling tuh, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada tahu balik kan? Oke. Iya. Nah ya, ada Datuk yang Tanjung Batu tadi. Saya tahu daun ini tapi lupa. Kalau ditagi batu pakai ini memang. Nama dia saya lupa. Ya. Coba diingat-ingat lagi itu, ya. Iya. Iya. Ini kata Yang Mulia daun sepule. Daun sepule. Mungkin di Siak lain lagi itu ya. Saya kurang paham pula deh kalau di sana. Ini kita pakai istilah sini aja ya. Nah, yang terakhir. Nah. Ini salah satu marga orang Batak nih. Pengeribuan. Ribu-ribu ya. Ini daun ribu-ribu. Tumbuhnya di mana nih banyak ketemu? Di rawa-rawa, tempat-tempat yang basah biasanya ya. Ya, ini daun ribu-ribu. Ini fungsinya nanti untuk mengikat daun-daun yang tadi. Iya. Sekarang kita tengok, kita terjemahkanlah menurut kita filosofinya. Daun sepulih dulu ya. Daun sepulih ini Ibu tengok, kalau kita baca misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu tangan kita macam mana tuh? Mana ada berdoa. Daun ini lebar, Bu. Seperti orang yang berdoa, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini menurut versi saya aja, saya. Ya. Kemudian yang kedua adalah daun yang tadi ya. Daun apa tadi? Yang merah tuh? Iya ya, jangan sorry, saya ambil gunting dulu. Saya bawa gunting, bawa. Dia kalau Pak Andam begitu, Pak. Lengkap lah dia. Kita ambillah satu ya. Ini bukannya ditanam di sini, cocok aja semalam petik cocok. Saya minta tolong dengan ibu-ibu lah. Biasanya yang mengemas-ngemas tentang tepung-tepung tawar ini ibu-ibu. Jadi bukannya saya menguji ibu-ibu, tidak. Saya nak nengok sampai di mana tahunya tentang tepung-tepung tawar ini. Nah, ya kayak ini kita potong segini aja. Mau di video kan ya? Video ada yang mau video kan ini? Iya, Datin jauh berjalan, luas pandangan, ya kan? Artinya pengalaman banyak kalau jauh berjalan. Yang tak mau jalan-jalan sedikit lah pengalamannya. Masuk ke sini. Oke.
Apa tuh Bu namanya tuh? Sirih. Ah, tak, ini judul kita apa nih? Oke guys. Kalau tak tahu baru dibilang saya bukan orang Melayu, saya orang Minang. Tak boleh itu. Ya, oke. Oke. Ya. Dah Ibu, dah selesai, boleh duduk. Ya. Asraqal badru alaina fahtabal minhul budur misla husnika ma ra'ayna qatu ya wajha sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika anta samsun anta badrun anta nur fawqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salamatullah. Satu lagi. Alaika. Dua lagi. Nanti dengan Datuk baca doa nanti. Tunggu. Datuk Lam aja dulu. Datuk Lam dulu. Nanti Datuk tutup dengan doa. Lanjut Tok. Serahkan lanjut Tok. Salam alaika. Salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rasul